Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran ketiga di triwulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, sangat penting bagi kita tentang pertentangan. Namun, sebelum kita mempelajari akan lebih lengkap, lebih dalam, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Kita memohon agar hikmat surgawi menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, hamba-Mu berdoa agar kiranya Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan untuk kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, pemirsa yang akan mendengarkannya. Sehingga itu boleh menuntun kami, memberikan hikmat, pengertian, menyanggupkan kami memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertentangan. Ayat inti terdapat di dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai dengan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, pelajaran pekan ini mengulas peristiwa-peristiwa dalam pelayanan Yesus sebagaimana disajikan dalam Markus pasal 2 dan pasal 3. Pelayanan Yesus difokuskan pada pemulihan kehidupan manusia melalui Injil. Namun, pelayanan dan pekabaran Yesus tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat pada saat itu. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Menyembuhkan Seorang Lumpuh. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 mencatat kisah dari seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 sahabatnya di atas tempat tidurnya dan diturunkan dari atap rumah tepat ke hadapan Yesus yang ada di dalam rumah. Yesus melihat bahwa tindakan ini adalah perbuatan iman. Kata-kata pertama yang Yesus ucapkan merujuk kepada pengampunan dosa. Markus 2 ayat yang kelima. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pernyataan Yesus kepada orang lumpuh itu membuat beberapa ahli Taurat gelisah. Dalam hati mereka berkata bahwa Yesus sedang menghujat, menfitnah Allah, dan mengambil hak prerogatif yang hanya milik Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa ahli Taurat itu berpikir seperti itu? Yang pertama, mereka telah kehilangan pandangan mengenai hal-hal yang sebenarnya penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, mereka buta terhadap pekerjaan Allah yang ada tepat di depan mata mereka, meskipun sudah melihat 2 bukti nyata, yaitu bagaimana Yesus membaca pikiran mereka dan orang lumpuh yang disembuhkan ada di tengah-tengah mereka sebagai bukti yang tidak dapat disangkal. Mika 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di pelajaran hari Senin dengan judul Panggilan Lewi dan pertanyaan mengenai puasa. Saudara, pemungut cukai di zaman Yesus adalah pegawai negeri sipil di bawah pemerintahan Romawi. Mereka tidak populer di kalangan penduduk Yahudi di Yudea karena mereka kerap menagih pajak lebih dari yang diwajibkan dari teman senegrinya sehingga menjadi kaya. Orang Yahudi membenci pemungut cukai karena profesi mereka. Bagi orang Yahudi,
pemungut cukai adalah orang berdosa yang harus dihindari. Tidak heran, para ahli Taurat sangat keberatan melihat Yesus duduk dan makan bersama dengan para pemungut cukai. Tetapi Yesus merespon para ahli Taurat itu dengan jawaban bahwa pemungut cukai itu adalah orang sakit yang membutuhkan tabib. Dan Yesuslah tabib rohani yang dibutuhkan untuk jiwa yang sakit itu. Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Di situasi yang lain, dalam Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22, ada orang yang mempersoalkan bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi biasa berpuasa. Yesus menjawab mereka dengan memberi dua ilustrasi, yaitu yang pertama, Yesus membandingkan kehadiran dirinya dengan pesta pernikahan. Akan menjadi sebuah pernikahan yang sangat janggal jika semua tamunya berpuasa. Namun Yesus meramalkan suatu hari ketika mempelai laki-laki akan dibawa pergi, sebuah kiasan untuk salib. Maka saat itu akan ada banyak waktu untuk berpuasa. Yang kedua, menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua dan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Di sini, Yesus sedang menyoroti perbedaan ajarannya dengan ajaran para pemuka agama dan betapa telah rusaknya cara pandang para pemuka agama tersebut. Bahkan, agama yang benar pun bisa berubah menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Tuhan atas hari Sabat. Menurut tradisi Yahudi, memetik gandum pada hari Sabat adalah salah satu dari 39 bentuk pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Karena itu, mereka mempersoalkan murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Untuk menjawab mereka, Yesus menceritakan kisah Daud yang saat lapar diperbolehkan makan roti sajian yang kudus yang harusnya untuk imam. Jadi, jika Daud dan orang-orangnya dibenarkan memakan roti sajian, maka murid-murid Yesus dibenarkan dalam tindakan memetik dan memakan bulir gandum. Yesus lebih lanjut mengindikasikan bahwa hari Sabat dibuat untuk keuntungan manusia, bukan sebaliknya. Dan bahwa dasar klaimnya adalah bahwa dialah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Para pemuka agama selalu mengamati kegiatan Yesus pada hari Sabat dan berusaha untuk mendapat celah menuduh Yesus. Sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit di suatu hari Sabat, Markus 3 ayat 1 sampai 6, dia menegakkan sebuah perbedaan antara berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh. Jawaban atas pertanyaannya sudah jelas. Berbuat baik dan menyelamatkan hidup jauh lebih pantas sebagai kegiatan Sabat. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Tindakan Yesus ini membuat marah lawan-lawannya dan segera mulai merencanakan kematiannya. Ironi dari kisah ini adalah bahwa mereka yang ingin menangkap Yesus dengan tuduhan pelanggaran hari Sabat, sebenarnya mereka sendirilah yang sedang melanggar hari Sabat karena pada hari Sabat itu mereka sedang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kisah Selang-Seling bagian pertama. Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35 disebut kisah selang-seling. Pertama adalah kisah mengenai keluarga Yesus
yang datang untuk mengambil kendali atasnya karena mereka mengira dia tidak waras lagi. Yesus dianggap tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Kisah selanjutnya tentang ahli-ahli Taurat dari Yerusalem yang mendakwa Yesus sedang bersekongkol dengan setan. Ahli-ahli Taurat membawa tuduhan bahwa kuasa penyembuhan Yesus berasal dari iblis. Yesus pertama-tama menanggapi dengan sebuah pertanyaan menyeluruh. Bagaimana iblis bisa mengusir iblis? Tidak masuk akal jika iblis mau bekerja melawan dirinya sendiri. Saudara, Yesus melanjutkan dengan berbicara tentang perpecahan dalam sebuah kerajaan, sebuah rumah, dan dalam diri iblis sendiri yang menunjukkan betapa tidak masuk akalnya perpecahan seperti itu demi keberhasilan mereka. Namun kemudian Tuhan membalikkan keadaan dan berbicara tentang mengikat orang kuat agar bisa menjarah rumahnya. Dalam contoh terakhir ini, Yesus adalah pencuri yang memasuki rumah iblis, mengikat pangeran kegelapan untuk membebaskan tawanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Jika kita menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis, maka kita tidak akan mendengarkan Roh Kudus. Karena tidak ada orang dalam kewarasannya mau mengikuti tuntunan iblis. Di pelajaran hari Kamis, dengan judul Kisah Selang-Seling bagian yang kedua. Tuduhan ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, Markus 3 ayat 22, adalah tuduhan yang serius. Biasanya hal ini muncul dari pengalaman ketika seseorang menjadi suatu ancaman bagi keselamatan dirinya sendiri. Keluarga Yesus merasakan hal yang sama mengenai dia karena dia begitu sibuk sehingga dia tidak mengambil waktu istirahat untuk makan. Markus 3 ayat 20. Keluarga Yesus sendiri tampaknya memiliki sebuah pandangan yang sama dengan pandangan ahli Taurat tentang dia. Saudara-saudaranya mengatakan dia sedang tidak waras. Markus 3 ayat 21. Ahli-ahli Taurat mengatakan dia sedang dalam persekongkolan dengan iblis. Terasa aneh ketika Yesus tidak segera menemui ibunya dan saudara-saudaranya yang datang. Tetapi masalahnya adalah keluarga Yesus pada saat itu tidak sedang dalam satu nada dengan kehendak Allah. Gantinya segera pergi menemui mereka, Yesus memberikan respon tentang makna sebuah keluarga. Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibunya. Dia adalah anak Allah dan mereka yang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah menjadi keluarganya. Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus menjawab tuduhan ahli Taurat dengan mengatakan sebuah rumah yang terpecah belah melawan dirinya sendiri tidak dapat bertahan. Sekilas tampaknya bahwa dalam hal ini Yesus juga berbicara tentang rumah Yesus sendiri, keluarganya yang terpecah belah. Ia tidak mendapat dukungan yang kuat dari keluarganya. Acap kali di sepanjang sejarah, umat Kristiani mendapati diri mereka terasing dari kerabat mereka sendiri. Ini adalah sebuah pengalaman yang sulit. Yesus mengerti seperti apa rasanya sehingga dapat menghibur mereka yang merasakan keterasingan yang seringkali menyakitkan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Yang kedua,
agama yang benar pun bisa berubah menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Yang ketiga, berbuat baik dan menyelamatkan hidup jauh lebih pantas sebagai kegiatan Sabat. Yang keempat, menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Dan yang kelima, seringkali umat Kristiani mendapati diri mereka terasing dari kerabat mereka sendiri. Namun ada Yesus yang selalu mengerti dan menghibur mereka. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan di pelajaran yang ketiga ini. Semoga bermanfaat, berguna, dan membantu saudara untuk menemukan poin-poin penting dalam pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk satu pelajaran yang indah. Apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus teladankan, biarlah itu menjadi pegangan bagi kami, bagaimana kami melakukan aktivitas kami, bahkan di hari Sabat. Berkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semoga kita diberkati dengan tayangan YouTube Sekolah Sabat ini. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.